Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NPM C1A024013. Perkenalkan, nama saya Aurora Sondang Rutong dengan NPM C1A024072. Perkenalkan, nama saya Lihua Pirnanda, NPM C1A02408. Perkenalkan, nama saya Riani Raski Manila dengan NPM C1A024050. Perkenalkan, nama saya Ratih Nugraheni Aziza, NPM C1A024049. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum atau norma yang berlaku. Korupsi seringkali melibatkan pemanfaatan wewenang atau posisi yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, seperti menerima suap, memanipulasi anggaran, dan melakukan penggelapan dana. Secara umum, korupsi dapat mencakup berbagai tindakan. Di antaranya, yang pertama, suap, memberikan atau menerima hadiah, uang atau fasilitas untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Yang kedua, pemerasan, memaksa seseorang memberikan uang atau barang dengan ancaman atau paksaan. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang, menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain. Yang keempat, penggelapan, menyalahgunakan dana atau aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, nepotisme, memilih atau memberikan keuntungan kepada anggota keluarga atau kerabat dalam urusan pekerjaan atau kontrak meskipun tidak memenuhi syarat. Nah, dapat disimpulkan, korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik itu pemerintahan, bisnis, atau sektor lainnya, dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakharmonisan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama untuk menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Landasan hukum terkait korupsi di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama terkait korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan korupsi baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta dapat dihukum. Pasal 3 memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan korupsi dalam penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang menyebabkan kerugian negara. Pasal 12 mengatur larangan bagi pejabat publik untuk menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya. Jadi, undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur tindak pidana korupsi dan memberikan dasar hukum untuk penentuan terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Tujuan dan manfaat korupsi seringkali dipandang dari sudut pandang para pelaku atau pihak yang terlibat dalam praktis tersebut. Namun, secara etis dan hukum, korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Beberapa tujuan serta manfaat korupsi menurut pelaku korupsi. 1. Mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan finansial. Salah satu tujuan utama dari korupsi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah. Hal ini bisa berupa uang, fasilitas, atau kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak etis dan melawan hukum. 2. Mempertahankan kekuasaan atau posisi atau kekuasaan dan kontrol. Dalam beberapa kasus, korupsi dilakukan untuk mempertahankan posisi atau kekuasaan dalam sistem birokrasi atau pemerintahan. 3. Menghindari tanggung jawab atau penyelesaian cepat dan mudah. Korupsi juga bisa menjadi cara bagi beberapa orang untuk menghindari pertanggungjawaban atas kesalahan atau kegagalan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas mereka.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Pasal kedua mengatur tentang tindakan pidana pencucian uang yang seringkali terkait dengan hasil dari tindakan korupsi. Pasal ketiga menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau terlibat dalam proses pencucian uang akibatnya korupsi dapat dijerat dengan hukuman pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pasal 3 mengatur pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas menanggulangi dan memberantas korupsi dengan cara yang transparan, efektif, dan efisien. Pasal 5 menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan KPK dan memberikan kewenangan yang luas kepada lembaga tersebut untuk memberantas korupsi. Reva, aku dengar dari Riani banyak proyek di kantormu yang dikerjakan dengan cara tidak benar. Apa itu benar? Iya Rate, tapi ini bukan hal mudah. Proyek-proyek itu penting dan kita semua terlibat. Kadang aku merasa kalau tidak ikut, aku akan kehilangan pekerjaan. Tapi, kalau kita terus diam, kita hanya memperburuk keadaan. Korupsi kecil-kecilan itu tetap salah, Reva. Kamu tahu kan, itu bisa merugikan banyak orang. Aku tahu Rate, Aurora, tapi Lihua, atasan kami, sudah terbiasa dengan cara seperti itu. Aku juga takut jika aku melawan, bisa saja aku dipecat. Reva, kamu harus berani. Jika tidak kita bertindak, siapa lagi yang akan memberantasnya? Setiap orang harus mulai dari diri sendiri, bukan dari takut akan konsekuensi. Kita bisa membuat perubahan, walaupun dengan langkah yang kecil. Reva, ini ada dokumen yang harus kamu tanda tangani. Proyek jalan raya ini sudah ada anggaran tambahan. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Tanda tangan cepat saja di sini. Pak, saya periksa dulu anggarannya ya. Pak, kenapa ada anggaran pembengkakan sebesar ini? Bukankah ini akan merugikan negara? Reva, kamu masih baru di dunia ini. Inilah cara kerja di sini. Semua orang melakukan hal yang seperti inilah. Kalau kamu tidak ikut, kamu tidak akan mendapatkan proyek sebesar ini. Saya tidak bisa ikut dengan permainan kotor ini. Saya akan melaporkan ini ke pihak yang berwenang. Kamu gila ya? Kalau kamu melawan saya, kamu akan menyesal. Saya tidak takut, Pak. Lebih baik saya kehilangan pekerjaan daripada saya kehilangan harga diri saya. Reva, kamu luar biasa. Kamu udah berani melawan. Kami sangat bangga padamu. Terima kasih, Rate. Sejujurnya, aku juga takut. Tapi setelah berpikir panjang, aku sadar kalau kita tidak berani bertindak sekarang, kapan lagi? Ini baru awal, Reva. Kita harus terus berjuang untuk memberantas korupsi. Banyak orang yang masih takut, tapi jika kita terus menunjukkan bahwa ini salah, perlahan-lahan orang akan ikut. Ya, benar sekali. Kita harus terus melawan. Aku yakin, meski langkah kita kecil, suatu saat nanti kita akan melihat perubahan besar. Tidak ada yang lebih penting dari kejujuran dan integritas. Benar, kita semua harus berani untuk mengambil langkah pertama. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil adalah pemberantasan korupsi dimulai dengan langkah kecil yang diambil oleh setiap individu. Keberanian untuk melawan ketidakbenaran adalah kunci untuk menciptakan perubahan. Meski penuh resiko, menjaga integritas jauh lebih berharga daripada keuntungan sementara yang diperoleh dengan cara yang salah. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Korupsi hanyalah mendatangkan kemakmuran sementara. Tapi kejujuran adalah kunci dari kesuksesan.
Jadilah pemuda-pemudi anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?